Halo teman-teman semua, sampai ketemu lagi. Udah lama ya kita nggak bikin konten karena kesibukan kita, dan di masa pandemi ini jadi harap maklum kalau kita belum bisa. Oke, kali ini saya akan mengulas sebuah mobil D-Max pickup ini tahun 2004. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin kayaknya kan biasa ya, jadi sebuah mobil pick up atau mobil barang yang dipakai untuk mengangkat angkut-angkut barang. Tapi kenapa kok kita bikin konten? Nah, ada satu hal yang menarik terutama di bagian mesin. Jadi kita langsung aja ke intinya. Kita akan mencoba mengulas tentang mesin ini, siapa tahu berguna buat teman-teman lain yang kepingin atau mungkin mengalami satu masalah juga pada D-Max-nya. Jadi D-Max ini basicnya itu adalah mesin seri 4JH 3000 cc, tapi dia sudah EV, jadi electronic fuel injection. Nah, untuk mesin-mesin yang sudah pakai EV, dia sudah memakai ECU, walaupun teknologinya dia masih belum teknologi yang terbaru yaitu common rail. Jadi teknologi EV itu adalah sistem pengaturan untuk suplai bahan bakar yang akan di transfer ke mesin, itu dia dikontrol oleh ECU. Nah, biasanya problem yang sering ditemui oleh sebuah mobil yang menggunakan sistem EV itu adalah di feed pump. Jadi di feed pumpnya itu dia sering bermasalah karena biasanya anjuran dari pabrikan itu diharuskan menggunakan bahan bakar yang standarnya sudah Euro. Tapi rata-rata kalau di Indonesia ya karena dengan alasan harga yang murah, kita sering menggunakan biosolar. Nah, dari kebiasaan kita yang sering menggunakan biosolar itu mengakibatkan masalah terhadap feed pump. Dan kalau sudah rusak, feed pump itu harganya sangat mahal. Nah, maka dari itu kemarin mobil ini oleh pemiliknya yang kebetulan teman saya sendiri, dia merubah. Jadi dia merubah sistemnya dari yang model EV atau elektronik, dia dirubah ke mekanis. Jadi seperti mobil-mobil yang lama, atau kalau ini kebetulan mesin Isuzu, sistemnya dia dirubah mirip seperti punya Isuzu. Tapi kalau kita hanya sekedar merubah, tentunya performa dari mobil ini itu pasti akan menurun. Jadi dengan kata lain itu tenaganya lah. Jadi tenaga itu pasti akan jauh di bawah yang standarnya. Nah, gimana caranya supaya dari sistem yang EV yang tenaganya bagus, kalau kita rubah ke mekanis dia harus tetap bagus. Paling tidak dia harus menyamai yang bawaan dari pabrikannya, atau bahkan mungkin malah kita up lagi lebih meningkat dibanding yang asli dari bawaan pabrik atau yang dari sistem EV tersebut. Nah, memang basicnya masih sama dari yang bawaan aslinya dari pabrik. Cuman di dalam ini memang sudah kita rubah dari kompresi, lalu dari balance-nya juga kita tata ulang semua. Lalu untuk di bospom sendiri, khusus untuk bospom ini memang kita lakukan modifikasi yang cukup banyak ya. Jadi memang kunci dari sebuah mesin diesel itu adalah di bospom. Jadi di bospom ini memang salah satu cara untuk merubah sistem dari yang LP ke mekanis itu ada di bospom. Nah, di bospom inilah yang kita rubah, kita oprek habis-habisan supaya kita bisa mendapatkan lebih tenaga itu dibanding yang asli bawaan dari pabrik. Lalu untuk turbo kita juga udah rubah. Di turbo ini sudah bukan bawaan dari aslinya lagi. Kita sudah custom, kita sudah rubah dari sistem pipingnya pun kalau dilihat dan diperhatikan ini kemungkinan teman-teman bisa melihat. Jadi sistem pasokan udara yang dari turbo yang akan masuk ke intercooler kita juga udah rubah.
karena yang dari aslinya sudah nggak mungkin lagi kita pakai. Terus untuk downpipe kita juga udah rubah, dari mulai downpipe, center pipe sampai rear pipe kita sudah upgrade semuanya. Jadi kalau dilihat dari bentuk fisik luarnya tampak masih standar dari pabrikan. Tapi kalau bicara mengenai tenaga, kalau dari pendapat saya ini sudah jauh lebih bertenaga dibanding yang aslinya. Dan untuk konsumsi bahan bakar juga teman-teman juga nggak perlu khawatir, karena konsumsi bahan bakarnya masih sangat-sangat bersahabat ya. Lebih di atas 10 km. 1 liter masih di atas 10 km. Bahkan kalau nggak salah hitung kemarin kita coba hitung bisa sampai 1,12. Jadi saya kira dengan perubahan yang kita lakukan ini, selain dia lebih ekonomis, juga dari segi reliability-nya atau gangguan-gangguan masalah-masalah itu yang akan timbul itu jauh lebih berkurang ya, karena kan sudah tidak ada elektronik lagi. Karena performa dari mobil ini sudah lebih dari yang standar, tentunya kita juga mengharapkan bisa mengendarai secara nyaman di dalam kecepatan tinggi. Maka sektor kaki-kaki, steering maupun dari pengereman juga harus diperhatikan, karena kalau itu tidak kita perhatikan ya itu akan membahayakan diri kita sendiri. Jadi untuk sistem suspensi atau shockbreaker dari mobil ini kita juga udah upgrade. Kita menggunakan shockbreaker Profender adjustable. Kita menggunakan Profender adjustable yang mana shockbreaker ini mampu untuk meredam beban maupun menjaga kestabilan di kecepatan tinggi pada saat dia menikung maupun kita melakukan manuver-manuver mendadak. Kalau dari segi pengereman kita cuman melakukan perawatan aja, kita menyempurnakan dari yang sudah ada, karena menurut saya sistem pengereman mobil ini sangat-sangat bagus. Jadi kita tidak melakukan sampai ke situ. Lalu untuk steering, nah kemarin waktu standar, mobil ini standar saya coba waktu masih standar itu memang dia setirnya itu memang kalau menurut saya itu berat. Nah setir itu kalau berat itu pada saat kita melaju atau kita melakukan satu manuver, atau bahkan yang paling parah kalau kita mau parkir, itu kita pasti akan kesulitan ya, mengingat mobil ini dimensinya sangat besar dan panjang. Maka di sektor power steering ini saya juga melakukan sedikit modifikasi. Kita melakukan langkah-langkah ini supaya untuk kita melakukan, kalau kita mau parkir atau kita mau membelokkan setir itu sekarang sudah jauh lebih ringan dibanding aslinya. Jadi kita membawa mobil ini walaupun besar, tapi kalau teman-teman masih penasaran boleh datang untuk membuktikan bahwa mobil ini, kita membawa mobil yang sebesar ini itu kita seperti membawa mobil kecil, jadi sangat lincah. Jadi setelah saya memberikan banyak penjelasan tadi, maksud dan tujuan saya adalah bagi teman-teman yang punya mobil-mobil mesin diesel yang menggunakan sistem EV, jadi teknologi yang sebelum common rail itu tadi, tapi dia sudah menggunakan ECU, nggak usah berkecil hati. Jadi kita mengubah menjadi sistem mekanis itu bukan kita langsung beranggapan bahwa wah ini pasti tenaganya pasti hilang atau nanti pasti gimana, enggak. Jadi itu sebenarnya ya kalau kita bicara secara teori, memang kita teknologi kita itu justru turun ya, kita jadi kembali lah, istilahnya kita kembali ke masa yang lebih kuno istilahnya. Kalau orang bilang ini teknologi kuno, tapi karena sesuatu alasan tertentu, kalau kita mau memperbaiki lagi, kita juga membutuhkan biaya juga yang tidak murah ya. Ini biayanya saya anggap mahal. Lalu yang kedua, karena itu tadi bahan bakar yang beredar di Indonesia ini kan banyak pilihan. Jadi kalau kebiasaan orang-orang kan tentunya kan kalau ada yang murah kenapa harus yang mahal. Nah justru dari kebiasaan itulah yang menjadikan masalah di sebuah mesin ini tadi. Jadi ya kalau menurut saya untuk satu perubahan ini sangat-sangat worth it ya. Jadi
dari segi reliability-nya atau dari ketahanannya jauh lebih tahan kalau kita menggunakan biosolar. Lalu dari performa juga nggak kalah, karena kalau yang ini saya rasakan untuk modifikasi kali ini itu bagi saya justru saya sendiri heran ya, karena tenaga yang saya harapkan itu jauh di luar ekspektasi saya. Dan untuk kedepannya justru saya semakin tertantang. Seandainya ada masalah-masalah seperti ini, saya nggak akan ragu, yang langsung saya arahkan ke perubahan sistem yang dari sistem EV ke mekanis. Cuman ya segala sesuatunya itu kita tidak bisa kita langsung beli, kita langsung pasang, itu tidak mungkin. Perlu trik-trik dan keahlian khusus untuk melakukan sebuah modifikasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi bagi teman-teman yang lain barangkali video ini bisa bermanfaat. Kalau seandainya selama ini timbul tanda tanya gimana ya, kali ini dengan video yang saya bikin ini barangkali bisa membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah, saya kira untuk kali ini kita akan mencoba dulu. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan mencoba memberikan video-video atau trik-trik lain yang lebih update, yang lebih dapat mendapatkan hasil yang spektakuler. Maka dari itu terus tunggu video-video yang saya bikin di saat-saat yang akan. Nah,